Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Nuraini. Saya dari Prodi Sastra Indonesia kelas A angkatan 25 dengan NIM 2514016023. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah tulisan yang memaparkan hasil penelitian atau kajian secara sistematis, logis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bertujuan untuk memecahkan masalah atau mengembangkan ilmu pengetahuan, serta memiliki struktur baku seperti judul, pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, dan juga kesimpulan. Dengan menggunakan data, fakta, dan teori yang valid. Bentuknya bervariasi, seperti makalah, skripsi, hingga jurnal, dan menjadi syarat akademis penting, serta sarana publikasi ilmiah. Adapun ciri-ciri utama dari karya tulis ilmiah yaitu 1. Sistematis dan logis, disusun secara runtut mengikuti alur berpikir ilmiah. Yang kedua, objektif, berdasarkan data dan fakta, bukan opini pribadi. Yang ketiga, metode ilmiah, menggunakan metode pengumpulan dan analisis data yang tepat. Yang keempat, data dan fakta, didukung data, fakta, teori, dan sumber terpercaya. Dan yang kelima, struktur baku, memiliki format standar seperti abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil, dan pembahasan, serta kesimpulan. Adapun tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah yaitu 1. Untuk menyelesaikan masalah atau menjawab pertanyaan ilmiah. Yang kedua, mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, memenuhi syarat akademis atau tugas akhir dan juga skripsi. Yang keempat, menjadi sarana publikasi dan berbagi temuan. Jenis-jenis dari karya tulis ilmiah dapat kita temui seperti makalah, yaitu kajian umum suatu topik. Yang kedua, skripsi, tugas akhir dari S1. Yang ketiga, tesis atau disertasi, yaitu tugas akhir S2 atau S3. Yang keempat, artikel jurnal atau proceeding, hasil penelitian untuk publikasi. Dan yang kelima, laporan penelitian atau kajian, yang dimana laporan ini berisi hasil riset. Lalu ada struktur umum dari karya tulis ilmiah ini, yaitu yang pertama, judul dan juga penulis. Judul yang jelas dan nama penulis. Jadi disertakan judul yang jelas dan juga nama penulis. Yang kedua, abstrak, memuat ringkasan singkat tentang karya tersebut. Dan yang ketiga ada pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat. Yang keempat ada tinjauan pustaka yang berisi landasan teori atau literatur yang terkait. Yang kelima, metodologi penelitian yang berisi cara penelitian yang dilakukan oleh penulis. Yang keenam, hasil dan juga pembahasan dengan menyajikan data dan analisisnya. Yang ketujuh, kesimpulan dan juga saran yang berisi tentang jawaban masalah dan rekomendasi. Dan yang terakhir, yang kedelapan, daftar pustaka berisi tentang sumber referensi yang diambil oleh penulis. Karya ilmiah bukan sekedar tulisan, tapi sebuah proses pemikiran dan penelitian yang terstruktur untuk menghasilkan pengetahuan baru yang valid dan berguna bagi banyak orang. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.